Memperingati Hari Penjaga yang dipersembahkan untuk Garda Nasional, pemerintah Iran memamerkan sejumlah pesawat nirawak tempur membalas Amerika Serikat dan Israel yang mengancam akan menyerang Iran. Stasiun televisi milik pemerintah menayangkan sejumlah acara keagamaan yang diselipkan pembahasan kecanggihan pesawat nirawak tempur yang dinamakan Shahid yang diyakini mampu menandingi kecanggihan teknologi Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah pesawat nirawak yang juga digunakan Rusia dalam perang bahkan dihidupkan dalam acara bincang keagamaan tersebut. Ini jadi perang psikologi yang dilakukan Iran membalas pergerakan militer Amerika Serikat ke arah Timur Tengah dan mengancam akan melakukan operasi militer di wilayah Iran. Sejumlah warga Palestina yang tinggal di kamp pengungsian di Beirut, Lebanon, Jumat waktu setempat menggelar aksi unjuk rasa mengutuk serangan yang dilakukan Israel terhadap sejumlah kamp pengungsi yang dikelola PBB di Gaza. Sambil mengibarkan bendera Palestina, para pengungsi mengutuk aksi brutal Israel yang menyerang kamp pengungsi yang dikelola PBB. Warga yang mengungsi di Beirut ini menyebut Israel tak tahu batas dan menyalahi hukum internasional dengan menyerang fasilitas yang dikelola PBB. Pada Selasa lalu, Israel menyerang 2 kamp pengungsi yang dikelola PBB UNRWA di Gaza dengan dalih sudah disusupi Hamas. Sebuah pesawat Boeing 747 tujuan Moskwa membatalkan lepas landas di Bandara Magadan, Rusia setelah mengalami kerusakan mesin dan muncul api ringan di bawah sayap. Video menunjukkan pesawat memacu kecepatan sebelum asap dan percikan api muncul di sayap. Di dalam pesawat terdapat 353 orang termasuk 15 kru, namun tidak ada yang terluka. Akibat kerusakan mesin pesawat gagal terbang, pesawat kemudian ditarik ke area parkir dan seluruh penumpang dan kru dievakuasi. Bandara Magadan, Rusia melakukan pemeriksaan landasan lalu kembali beroperasi normal. Maskapai mengumumkan penerbangan akan dilanjutkan dengan pesawat cadangan. Sementara saudara penumpang mendapatkan akomodasi hotel, makanan dan minuman sesuai aturan penerbangan Rusia. Cuaca beku ekstrim membentuk formasi es raksasa di kota Chaochuang, China Timur yang kini menarik banyak wisatawan. Cuaca ekstrim dan suhu rendah selama beberapa pekan membuat air terjun di tebing-tebing Zhoushuang, Provinsi Shandong, Tiongkok membeku dan membentuk kolom es besar, menyerupai air terjun es. Dari rekaman visual menunjukkan dinding batu tertutup es tebal yang menjulang tinggi, menciptakan pemandangan dramatis layaknya air terjun es alami. Fenomena ini ramai diperbincangkan di media sosial dan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Zhoushuang, Provinsi Shandong di Tiongkok bagian timur. Area khusus foto, termasuk sebuah kabin kecil, dipersiapkan dan menjadi daya tarik wisatawan. 我是从网上看到了关于冰瀑布的这些视频，然后看着很大很壮观。今天带女朋友过来玩了玩，感受了一下，确实建得很大很壮观，冰特别厚，然后它这个雪建得也很好，很厚。它这个还有个能拍照打卡的，插着玫瑰花的一个小屋，拍照很出片儿。等这个雪场完善好了以后，再带女朋友过来再玩一玩，转一转。对这个玫瑰花的小屋和这个冰瀑布印象特别深刻。 Biro Pariwisata Zhoushuang Provinsi Shandong, Tiongkok mencatat terjadi lonjakan kunjungan wisata saat musim dingin. Pemerintah memasang pembatas pengaman dan memastikan pengembangan tetap memperhatikan keselamatan serta lingkungan sekitar. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Jangan lupa 8 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu informasi dan berita terupdate di Kompas TV, di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Dan kami akhiri Kompas pagi hari ini, saudara. Saya Claudia Carla. Dan saya Glenis Oktania. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.